Yo, hai semuanya, balik di channel film kita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, seperti biasa, aku bakal ngasih kalian sebuah asupan alur cerita film lagi nih. Film yang aku review berjudul Baywatch. Film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, dan lain-lain ini rilis pada 19 Juli 2017 dan bergenre action comedy. Film ini bercerita tentang seorang penjaga pantai yang bernama Mitch Buchanan dan kawan-kawannya yang mengendus sebuah jaringan narkoba yang melibatkan pengusaha bernama Victoria Leeds. Ia bertekad untuk membongkar aksi kriminal ini dan menyeret mereka ke pengadilan. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke filmnya. Let's go. Film diawali dengan Mitch yang menyelamatkan seorang yang mengalami kecelakaan saat dia bermain parasailing. Beruntung orang tersebut masih hidup. Kemudian Mitch pergi untuk berkeliling sekitar pantai. Kemudian Mitch melihat seorang anak yang lagi megang sebuah flaka. Mitch pun meminta flaka itu dan membawa pergi. Next, ada dua orang yang bernama Ronnie dan Dave yang lagi main drone. Ronnie melongo ngeliat CJ yang cantik banget. Gak disangka, CJ mendatangi mereka berdua dan CJ bilang kalau Ronnie ikut uji coba jadi lifeguard. Ronnie benar-benar nge-freeze dan gak bisa berkata-kata. Your year. No, stop that. All right, CJ. That was amazing to watch. Lalu berpindah lagi ke seorang pria tampan bernama Brody yang diperankan oleh Zac Efron. Dan juga ada seorang perempuan cantik bernama Summer yang diperankan oleh Alexandra Daddario. Saat di acara uji coba lifeguard, Ronnie bertemu dengan seorang yang bernama Stephanie. Dan akhirnya Mitch bertemu dengan Brody. Mitch mengira kalau Brody juga ikut uji coba, tapi Brody bilang kalau ia sudah terdaftar di Regu dan menunjukkan suratnya. Kemudian Mitch langsung menyobek kertas itu dan menyuruh Brody untuk ikut uji coba dulu. Lalu Ronnie yang sangat bersemangat dalam uji coba kali ini tiba-tiba tersedak jajan saat mau menyapa CJ. Dave langsung memanggil CJ dan CJ pun langsung menolongnya. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding. Karena Ronnie malu, itunya bangun. Ia langsung melompat ke kursi dan alhasil malah tambah nyangkut. CJ yang tahu itu langsung membantunya ditambah juga dengan Mitch. Mitch mencoba menenangkan Ronnie, kemudian Ronnie berdiri. Tapi ada banyak orang yang melihat dan memfoto. Ronnie yang merasa malu lari dan terjatuh, namun berkat itulah peliharaannya bisa bebas. Kemudian Mitch pergi ke kantor pusat untuk menemui bosnya. Lalu si bos menunjukkan soal si Brody. Si bos bilang kalau si Brody bekerja sama dengannya, alias jadi bagian dari lifeguard. Mitch merasa kalau Brody belum bisa gabung hanya dengan modal 2 medali emas lomba renang. Tapi si bos tetap ngotot. Lalu Mitch memberikan flaka yang ia temukan di pantai dan berkata kalau ada bandara baru di sana. Di restoran ada Victoria yang lagi berbisnis dengan seorang anggota dewan yang bernama Rodriguez. Singkat cerita, uji coba lifeguard sudah dibuka dan uji coba pun dimulai. Dengan santai Brody hanya menonton dan gak ikut uji coba. Mitch datang dan sedikit berbicara dengan Brody. Brody kan orangnya sok banget ya. Ia bilang kalau dirinya gak perlu ikut dan tinggal kerja, lalu Mitch membayar gajinya. Sebagai pembuktian, Mitch menantang Brody untuk melawannya. Si Brody mah oke-oke aja. Brody langsung bergaya tuh di rintangan Ninja Warrior. Tapi kata Mitch bukan itu tes sebenarnya. Tapi di situ si Brody kalah telak sama Mitch. Tiba-tiba dari jauh ada seorang yang terjatuh ke laut. Dengan cepat Mitch dan kawan-kawan langsung OTW ke sana. Brody seperti biasalah caper. Ia ikut membantu, tapi agak ngawur karena ia bawa motornya naik ke dermaga yang dimana itu sangat berbahaya buat orang lain. Singkat cerita, Mitch dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan semuanya. Pemberitahuan siapa aja yang lolos sudah dilihatkan. Ada Summer, Brody, dan Ronnie. Tak lupa Mitch mengingatkan untuk latihan besok jam 6 pagi. Saat mau pulang, datang Victoria yang mengundang mereka datang ke acara pestanya. Dengan senang hati mereka mau semua. Keesokan harinya latihan seperti biasa. Mitch bareng Brody, Summer bareng Stephanie, dan Ronnie bareng crushnya yaitu CJ. Kemudian lifeguard dapat panggilan kalau ada yang terjebak di yak yang kebakar. Dengan segera mereka langsung OTW ke sana. Singkat cerita, lifeguard berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di yak itu. Sayangnya nyawa Rodriguez tidak bisa terselamatkan. Setelah itu saatnya jam istirahat, mereka membahas semua yang terjadi di Baywatch dan Mitch bilang soal flaka, kemudian ada korban jiwa dan semua itu dekat dengan Leeds. Mitch punya feeling kalau semua ini berkaitan. Saat malam di party Victoria, nggak disangka ternyata Dave bekerja dengan Victoria. Saat mereka semua sampai di party Victoria, mereka langsung bagi tugas masing-masing. Setelah itu Mitch bilang ke Stephanie kalau ia sudah menemukan jalan masuknya. Lalu ia menyuruh Ronnie untuk mengalihkan perhatian Victoria agar Mitch dan Stephanie bisa masuk ke sana. Setelah Ronnie mengalihkan perhatian Victoria, Mitch dan Stephanie langsung masuk ke sana. Kemudian diperlihatkan kalau si Dave udah mati dan ada Frankie di situ. Dan nggak tahu kenapa di
di punggung Dave dimasukin kayak cairan gitu. Habis itu Dave dicemplungin ke dalam air. Untuk mengungkap kasus Rodriguez, Mitch punya rencana untuk menyusup ke ruang mayat dan melihat jasadnya. Saat sudah ketemu jasadnya, Mitch dan Brody menginspeksi jasadnya. Si Rodriguez tewas karena dibunuh, bukan karena yak yang terbakar itu. Kemudian datang Leon dan Frankie. Mitch, Brody, dan Summer bersembunyi di loker mayat. Saat bersembunyi terlihat Frankie dan Leon yang mau memalsukan data Rodriguez. Brody yang gak kuat di sana langsung keluar dari persembunyiannya. Kemudian Summer juga merekam kejadian itu, tapi tiba-tiba HP Summer bunyi karena ada telepon dari ibunya. Alhasil mereka semua ketahuan. Setelah itu mereka bertiga pergi ke kantor pusat untuk memberitahu masalah yang sebenarnya terjadi. Garner dan si bos cuma bisa ngeremehin dan gak percaya soal itu. Kemudian Mitch sama Brody coba menyelidiki lagi, dan ternyata firasat Mitch benar. Dan mereka pun bersana untuk menyelidiki lebih dekat. Dan ternyata benar kalau Leeds lah pemasok narkoba itu. Mitch pun menelpon Garner untuk memberi info, tapi ya si Garner gak percaya. Ditambah lagi ada bos yang ngeselin itu. Terus si bos mau Mitch menemuinya di markas. Kemudian si bos mencat Mitch dan posisinya digantikan oleh Brody. Saat Mitch keluar, Brody menghampirinya dan minta maaf. Ia berkata kalau dirinya gak siap, tapi Mitch meyakinkan Brody kalau ia bisa dan memberikan kunci posnya ke Brody. Mitch sudah gak jadi lifeguard lagi, sekarang kerja di counter HP gitu. Kemudian Mitch yang lagi nawarin HP ke customer kaget karena ada Mitch juga. Ibarat kayak panutannya gitulah. Mitch membangkitkan semangat Mitch agar bisa kembali ke sana. Brody yang lagi mantau ngelihat ada maling pantai. Ia mengejar dan berhasil menyelamatkan barang yang dicuri. Karena alat yang dipakai nyuri itu unik, ia kemudian pergi ke tempat Garner untuk mencuri sebuah berkas. Dengan gimmick, ia memberikan Garner sebuah minuman dan rencana Brody pun berhasil. Lalu Brody minta bantuan ke Summer untuk dilihat, dan ternyata benar kalau si Dave mati bukan karena digigit hiu, tapi dibunuh. Ronnie kaget kalau itu Dave. Ia pun memberitahu kalau si Dave itu bekerja untuk Victoria. Brody pun minta tolong Ronnie untuk mencari bukti-bukti soal kasus itu. Setelah mengetahui itu semua, Brody punya rencana untuk datang ke pesta Victoria untuk mengambil Flaka dan menemukan Pak Chen yang pasti berada di situ juga. Setelah sampai di pesta itu, mereka langsung menjalankan tugas masing-masing. Brody dan Summer mengambil Flaka di bawah yak, sedangkan Stephanie, CJ, dan Ronnie mencari Pak Chen. Dan ternyata benar kalau Flaka itu disimpan di bawah yak. Kemudian Brody naik dan meminta Summer menghubungi Mitch agar bisa bertemu dengannya jam 9 malam. Dan Stephanie, CJ, dan Ronnie berhasil menemukan Pak Chen. Tapi ternyata di dalam sana ada penjaga yang menodong mereka. Untungnya ada Summer yang menggetok kepala itu dengan extinguisher. Mimpi buruk terjadi kepada Brody karena ia ketahuan dan langsung saja kepala digetok sama Leon. Saat melihat keadaan Brody, Leeds melihat kalau Chen kabur. Setelah itu mereka berempat yang nggak tahu Brody kemana dan si Leeds menghilang. Berkat Ronnie, mereka semua jadi tahu kalau Leeds kabur naik kapal bersama dengan Brody yang dikurung. Brody yang dikurung itu diikat dan ditenggelamkan ke laut. Namun ada Mitch yang berhasil menyelamatkannya. Setelah itu Mitch minta Ronnie agar menemukan cara untuk menyalakan kembang api dan menerangi langit karena si Leeds mau kabur naik helikopter. Ronnie yang sudah menemukan pusat kembang apinya langsung menyalakan kembang apinya. Mitch dan Brody naik ke sana. Ya seperti biasa terjadi pergelutan di sana. Singkat cerita, dua anak buahnya Leeds sudah kalah dan tiba-tiba Mitch ditembak oleh Leeds. Mitch langsung terjatuh ke dalam air. Ajaibnya Mitch masih hidup. CJ dan Ronnie bingung karena sudah kehabisan kembang api, tapi masih ada sisa satu tombol merah besar. Berkat itulah mereka berhasil menyelamatkan Brody dari todongan dan berhasil membunuh Leeds. Dan berkat itulah si Garner minta maaf kalau yang selama ini dikatakan Mitch itu benar. Tidak perlu minta maaf kata Mitch. Yang penting kita sudah menyelamatkan maling ini dan mereka berdua pun sekarang berteman. Tiba-tiba datang si Thorpe, si bos tadi yang ngeselin, dan langsung mengoceh gak jelas. Langsung aja dari belakang Brody pukul pas di muka Thorpe. Keesokan paginya pantai sudah kembali kondusif. Ronnie yang kebangun dari tidurnya ngerasa seneng banget, kayaknya habis dapat jatah nih ya. Terus Brody lagi sama Summer dan akhirnya Brody dapat first kiss-nya. Singkat cerita mereka lagi istirahat gitu. Dan itu juga Mitch mengumumkan kapten baru mereka yang bernama Casey Jean. Dan film pun selesai. Gimana film yang menurut kalian? Seru? Ngeselin? Kocak? Kalau aku sih tiga-tiganya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See ya.